Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, untuk sesi ini saya melanjutkan pembahasan dari sesi sebelumnya mengenai para petugas liturgi dalam gereja Katolik, khususnya di dalam perayaan Ekaristi. Untuk sesi ini saya batasi 3 petugas liturgi, yaitu putra-putri altar, yang kedua PLBKS, dan yang ketiga penyambut umat. Biar tidak terlalu panjang. Baik saudara-saudariku terkasih, kita mulai dari yang pertama, yaitu putra-putri altar, atau istilah yang sangat familiar yang kita kenal adalah misdinar. Baik saudara-saudariku terkasih, para misdinar atau putra-putri altar memiliki peran atau memainkan peran yang sangat penting dalam perayaan Ekaristi. Mereka disebut putra-putri altar karena mereka melayani altar. Dan ini kita lihat jelas, untuk melayani altar ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari para misdinar ini. Saudara-saudari, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh para misdinar. Yaitu yang pertama, mereka harus menjaga ketenangan ketika berada di sakristi. Kemudian yang kedua, berpenampilan rapi, sopan, tenang, dan lancar, serta tertib dalam melayani. Yang ketiga, memahami arti setiap bagian perayaan, khususnya yang menjadi bidang tugas pelayanan mereka. Dan yang keempat, ikut aktif dalam bernyanyi dan berdoa. Dan tidak ketinggalan membantu koster ketika mereka berada di dalam sakristi. Saudara-saudariku terkasih, banyak umat melihat gerak-gerik yang dilakukan oleh misdinar di dalam perayaan Ekaristi untuk dicontohi atau untuk diteladani. Apalagi perubahan-perubahan tata gerak liturgi yang kerap kali atau sering kali terjadi dalam pembaharuan liturgi gereja Katolik. Banyak umat ketinggalan dan umat sering menjadikan para misdinar atau putra-putri altar untuk menjadikan mereka sebagai contoh atau model ataupun pedoman dalam melakukan gerak-gerik liturgi. Maka para misdinar harus mempelajari liturgi dengan baik dan benar supaya bisa memberikan contoh yang baik kepada umat beriman yang hadir di dalam perayaan. Yang kedua, kita lihat PLBKS atau pelayan luar biasa komuni suci. Istilah ini saudara-saudari dulu itu kita kenal dengan istilah asisten imam, lalu berubah menjadi prodiakon, dan sekarang istilah yang terbaru adalah PLBKS. Agak sulit menyebutnya ya. Istilah ini sering berubah sesuai dengan pembaharuan liturgi dalam gereja Katolik. Baik saudara-saudariku terkasih, apa tugas dari pelayan luar biasa komuni suci ini? Tugas mereka adalah membantu membagi komuni dalam perayaan Ekaristi dan mengantar komuni kepada orang sakit serta viatikum. Ini yang dilakukan oleh para petugas atau pelayan luar biasa komuni suci dalam perayaan Ekaristi. Baik saudara-saudari, kalau soal membagi komuni kita sudah tahu. Kemudian pelayanan komuni suci kepada orang sakit juga kita tahu. Lalu ada sebuah istilah yang disebut dengan viatikum. Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apa kira-kira viatikum ini? Viatikum ini adalah mengantar komuni kepada orang-orang yang sedang dalam kondisi sekarat atau dalam kondisi sakratul maut, menjelang kematian. Nah, di sini komuni suci itu dipahami oleh gereja sebagai bekal perjalanan bagi orang yang sedang berada dalam sakratul maut tersebut. Oke, saudara-saudariku terkasih, di sebagian tempat memang PLBKS ini terdiri dari
pria dan wanita atau bapak dan ibu. Tetapi ada dalam budaya tertentu masih dilaksanakan di sana PLBKS ini dari kalangan bapak. Untuk kalangan ibu rasanya belum diterima dengan sepenuhnya. Maka ini memang tidak bisa dipaksakan karena bertitik tolak dari budaya tertentu. Tetapi kita bersyukur bahwa ada sebagian daerah PLBKS ini baik bapak maupun ibu sudah ikut bergabung di dalam. Dan ada juga suster ikut bergabung di dalam. Saudara-saudariku terkasih, pelayanan ini memang atau para petugas pelayan komuni suci memang membutuhkan sebuah keteladanan dan kelayakan dalam mengemban tugas atau peran ini. Maka sering menjadi komentar dari umat bahwa pelayan luar biasa itu memang harus lebih unggul daripada umat yang lain. Nah, di dalam lingkungan pergaulan kita sehari-hari pun ketika misalnya dilaksanakan doa lingkungan dan lain sebagainya, para pelayan luar biasa komuni suci selalu dianggap punya kemampuan lebih, punya sesuatu yang lebih untuk dibagikan kepada umat yang hadir. Ini anggapan umat saudara-saudari. Maka sangat diharapkan para PLBKS bisa menjaga penampilan, menjaga kelayakan ini dengan baik, dengan sungguh dalam kehidupan sehari-hari, biar anggapan dan pandangan umat ini memang betul-betul menyatu dengan peran yang dimainkan. Karena kita ketahui bahwa PLBKS ini adalah bapak dan ibu yang berasal dari kalangan umat beriman dan bukan kaum tertabis. Jadi kalau ada sesuatu yang agak sedikit berbeda, umat sangat sensitif dalam hal ini. Maka sangat dianjurkan untuk menjaga kelayakan dalam berpenampilan. Baik, itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga, yaitu penyambut umat. Saudara-saudariku terkasih, sebelumnya kita kenal dengan istilah petugas tata tertib. Inilah istilah lain yang sekarang digunakan dalam gereja, yaitu penyambut umat. Apa peran mereka? Peran mereka adalah menyambut umat di pintu masuk, mengantar dan menunjukkan tempat duduk, dan mengatur kelancaran umat ketika berarak menyambut komuni. Untuk itu saudara-saudari, para penyambut umat itu harus bersikap ramah, sopan tapi tegas, dan tahu memelihara ketenangan. Ini peran yang luar biasa saudara-saudari, dan bahkan boleh kita katakan para penyambut umat atau petugas tatib ini seperti polisi perayaan. Bayangkan, sebagai polisi perayaan berarti kita harus menunjukkan sebuah keteladanan di sana. Kita harus lebih tenang, kita harus lebih sopan dalam mengikuti perayaan itu. Jangan nanti para petugas atau penyambut umat atau petugas tata tertib lebih ribut daripada umat yang hadir. Ini harus kita waspadai saudara-saudariku terkasih. Kemudian dalam menyambut umat, ketika umat sudah masuk dan mengambil tempat duduk, dan ketika perayaan itu berlangsung, para petugas penyambut umat atau petugas tata tertib tidak bisa mengambil tempat duduk dengan tenang selama perayaan itu berlangsung. Tetapi perlu memantau melihat kondisi umat yang ada di dalam gereja, mana tahu ada yang umat yang dengan sikapnya atau seperti apapun caranya mengganggu umat yang lain. Dan ini menjadi penting dan perlu saudara-saudari menjadi catatan bagi kita bersama bahwa para petugas tatib itu jangan lebih banyak kaum ibu atau kaum wanita, tetapi harus sebanding kaum ibu dan kaum bapak atau kaum wanita dan kaum pria. Ini mengantisipasi jangan sampai terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Kalau kita bandingkan seorang ibu berhadapan dengan sesuatu yang mengejutkan secara tiba-tiba, mungkin ibu tidak punya mental yang berani. Sedangkan seorang bapak pasti akan mempunyai mental yang baik.
Maka diharapkan tatib di sini harus seimbang antara bapak dan ibu. Maka ini menjadi catatan yang perlu kita perhatikan bersama saudara-saudari demi kelangsungan dan kelancaran perayaan kita di gereja kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.